Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. Darling, Halo teman-teman, selamat datang di vlog kami. Jadi sekarang kita lagi ada di Lengkong. Nah, kita mau coba kulineran yang ada di daerah sini. Nah, pokoknya ikutin terus kita, oke? Lengkong Kecil adalah kawasan bersejarah di Bandung yang namanya berasal dari kata Sunda yaitu lekukan, merajuk pada bentuk aliran sungai Cikapundung. Pada masa kolonial, daerah ini dihuni berbagai etnis dan berkembang sebagai pusat pendidikan serta kebudayaan. Setelah kemerdekaan, kawasan ini berubah fungsi menjadi area pemukiman dan perdagangan modern. Namun, sejak sejarahnya masih terlihat melalui bangunan tua dan cerita masa lalu. Banyaknya pedagang di Lengkong Kecil berasal dari sejarah kawasan ini yang strategis dan multitentis. Sejak masa kolonial, wilayah ini menjadi tempat tinggal komunitas Tionghoa yang dikenal sebagai pedagang. Setelah kemerdekaan, urbanisasi meningkatkan kebutuhan ekonomi, mendorong warga membuka usaha kecil, kultur wirausaha, dan lokasinya yang ramai menjadikan Lengkong Kecil pusat aktivitas perdagangan hingga kini. Kini, Jalan Lengkong Kecil menjadi alternatif tempat kuliner malam di Bandung. Anda dapat menemukan dimsum, es teh poci, Chinese food, nasi tutuk oncom, rujak dan buah lontar, ada takoyak, seblak prasmanan, nasi goreng, steak, tahu gejrot, angkringan, iga bakar, bakso tetelan, mochi, cumi bakar, seafood bakar, dan masih banyak sekali stand makanan yang ada di Lengkong ini. Suasana stand dibuat semenarik mungkin dengan tambahan lampu penerangan di sepanjang Jalan Lengkong Kecil sehingga membuat kesan adanya festival kuliner malam. Otak-otak adalah salah satu makanan khas Indonesia yang terbuat dari campuran ikan, tepung tapioka, dan bumbu rempah khas Nusantara. Hidangan ini memiliki rasa gurih dan tekstur lembut yang unik, sering disajikan dengan sambal kacang atau cuka. Otak-otak mencerminkan kekayaan kuliner Indonesia yang memanfaatkan hasil laut segar sebagai bahan utama, terutama di daerah pesisir.
Makanan ini membanggakan karena kelezatannya tidak hanya digemari di dalam negeri, tetapi juga mampu menarik perhatian wisatawan mancanegara. Proses pembuatannya yang sederhana tetapi kaya rasa menjadi simbol kreativitas dan warisan budaya bangsa sebagai ikon kuliner. Otak-otak terus memperkenalkan cita rasa rempah Indonesia ke dunia. Nanti masuk klub. Aku berharap masuk ke hati ada. Gehu pedas adalah salah satu camilan khas Indonesia, khususnya populer di wilayah Jawa Barat. Kata gehu berasal dari singkatan toge tahu, karena bahan utamanya adalah tahu yang diisi dengan toge dan sayuran lain seperti wortel atau kol. Rasa pedasnya menjadi ciri khas utama, baik dari isian atau tambahan sambal setelah digoreng. Gehu pedas ini sering disajikan sebagai camilan pendamping teh atau kopi dan juga dijual oleh pedagang gorengan di pinggir jalan. Cimol Bojot adalah salah satu jajanan khas Indonesia yang berasal dari Sunda, Jawa Barat. Nama cimol berasal dari singkatan aci digemol yang berarti tepung kanji atau tapioka yang dibentuk bulat-bulat kecil, kemudian digoreng hingga renyah di luar dan kenyal di dalam. Cimol Bojot memiliki ciri khas tambahan berupa saus kental yang pedas dan manis, sering disebut bojot atau sering disebut chili oil, yang memberikan sensasi rasa unik. Cimol Bojot membanggakan karena menggambarkan kreativitas masyarakat Indonesia dalam mengolah bahan sederhana seperti tapioka menjadi cemilan yang lezat dan ikonik. Dengan cita rasa yang khas dan tekstur yang unik, Cimol Bojot tidak hanya populer di kalangan anak-anak hingga dewasa, tetapi juga menjadi bukti bahwa kuliner tradisional Indonesia mampu bersaing dengan jajanan modern. Kekayaan rasa dan budaya yang tercermin dalam Cimol Bojot menjadikan warisan kuliner yang patut dibanggakan. Bakso tahu adalah hidangan kukus. Bakso tahu Bandung memiliki rasa yang khas dengan saus kacang gurih dan tahu yang lembut. Selain rasanya yang enak, bakso tahu tersebut juga dapat dinikmati dengan harga yang cukup murah. Rujak adalah salah satu kuliner makanan khas yang berasal dari Jawa kuno. Rujak adalah makanan yang dibuat dari buah-buahan, kadang-kadang disertai oleh sayuran yang diiris-iris, kemudian diberi bumbu yang terdiri atas asam, gula, cabai, dan sebagainya. Istilah rujak juga berarti menghancurkan atau memotong secara halus atau juga menyayat. Nah, jadi sekarang kita tuh bakal makan di salah satu tempat makan yang ada di Lengkong. Pokoknya ikutin terus. Kita
Dan kita bakal ngasih tempatnya di mana. Terus vlog kita nah jadi ini tuh tempatnya yang bakal tempat sama hari ini. Sekarang kita lagi nunggu makanannya datang. Dan ini setelah makanannya datang, kita memesan chicken stick rice, lemon tea, dimsum, pink lava, melon squash, serta memesan mie kojo. Di sini selain makanannya enak, penampilannya juga sangat menarik loh teman-teman. Habis makan dan makanannya dari 9/10 karena makanannya enak banget. Karena kita udah capek jalan-jalan dan makan, maka penutupnya adalah minuman es tebu ini. Minum es tebu ini selain sehat, dia mempunyai harga yang sangat murah. Nah, selain itu memberikan banyak manfaat. Di antaranya merawat kesehatan kulit, menurunkan kolesterol, membantu agar tidur lebih nyenyak, mengendalikan tekanan darah, serta memperkuat daya tahan tubuh. Dan ini cara pembuatan es tebu. Oh iya, apa sih es tebu itu? Minuman es tebu adalah minuman segar yang terbuat dari sari tebu dan es batu. Sari tebu adalah air yang dihasilkan dari perasan batang tebu. Minuman ini memiliki rasa manis alami dan menyegarkan. Indonesia adalah negara yang kaya akan alam, budaya, sejarah, dan peran globalnya. Kekayaan alamnya meliputi hutan tropis, keanekaragaman hayati, dan sumber daya tambang melimpah. Wisata alamnya terkenal dengan pantai eksotis seperti Raja Ampat, gunung seperti Bromo, serta danau seperti Toba. Budayanya beragam, lebih dari 1.300 suku, seni seperti tari saman dan batik, serta kuliner terkenal seperti rendang. Dari sisi sejarah, Indonesia memiliki warisan dunia seperti Candi Borobudur dan kejayaan Kerajaan Majapahit. Secara strategis, Indonesia berada di jalur perdagangan dunia, didukung oleh masyarakat yang ramah dan budaya gotong royong. Semua ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan potensi besar dan kebanggaan global. Makanan tradisional Indonesia memiliki nilai budaya yang tinggi karena makanan tersebut mengandung sejarah, identitas, dan budaya dari suatu daerah. Oleh karena itu, makanan tradisional Indonesia bukan hanya sekedar makanan, melainkan juga bentuk budaya yang harus dilestarikan. Cukup sekian vlog dari kita. Sampai ketemu lagi vlog selanjutnya. Dadah.